kerinduan kami Tuhan, bahwa kami selalu terhubung dengan Engkau. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tidak akan pernah terputus, tapi kami akan selalu melekat dengan hati-Mu. Hamba berdoa Tuhan, biar sekali lagi terus Kau yang tanamkan hati kami dengan hati-Mu sendiri Tuhan. Biar apa yang menjadi kerinduan-Mu itu menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi hati-Mu itu yang menjadi hati setiap kami, dan apa yang menjadi impian-Mu, biarkan itu yang menjadi impian setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami siap untuk menerima yang terbaik yang dari Engkau. Hamba serahkan sisa acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini acaramu, ini mimbarmu, ini anak-anakmu Tuhan. Kau boleh lakukan apapun yang Kau mau. Satu yang kami minta, jabah kami sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Mengembalikan segala kemuliaan, sanjungan hormat hanya kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin. Saya silakan berduduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Bolehkah saya minta monitornya besarkan sedikit saudara ya. Saudara, karena saya minta maaf suaranya hari ini kurang terlalu enak didengar. Kemarin saya untuk baru pertama kalinya saya ikut doa. Kita buat doa. Tuhan perintahkan ke kami untuk buat doa 24 jam untuk pemulihan pondok Daud, saudara ya, bukan yang daun tapi Daud, saudara. Dan Tuhan perintahkan untuk kita mulai berdoa. Kami masih belum tahu sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita masih berdoa, tapi Tuhan suruh mulai kemarin. Tuhan suruh mulai untuk doa 24 jam. Saudara, ini baru pertama kali bagi kami semua, terutama bagi saya, untuk ikut full 24 jam, saudara. Tidak tidur, tidak kemana-mana, tapi di tempat itu terus sampai selesai, sudah sampai selesai. Sudah, tapi saya mengucap syukur Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua. Tapi sekali lagi suaranya rada-rada gimana gitu saudara ya. Jadi saya minta tolong pengertiannya. Tapi saya berdoa biar suara saya tidak menghalangi saudara untuk menangkap yang dari Tuhan. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang kembali percaya. Saudara, ini yang saya percayai, bahwa kekristenan itu dasarnya cuman percaya. Kekristenan, Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia berkata it is finished. Dia berkata semua sudah selesai. Dia sudah mengerjakan bagiannya. Lalu sekarang bagian kita ini cuma tinggal percaya saja. Yang Tuhan rindukan adalah anak-anaknya untuk sekedar cuma kembali percaya. Tapi justru bagian yang paling simple seringkali adalah hal yang paling sukar untuk kita kerjakan, saudara. Hal yang paling sederhana justru yang paling sulit, yang paling tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena manusia itu sukanya yang sesuatu yang rumit, saudara. Manusia itu sukanya sesuatu yang complicated. Contohnya kalau saudara perhatikan cerita tentang seorang yang bernama Naaman, saudara. Hari itu dia kena kusta, dan seorang nabi menyampaikan pesan. Dia berkata mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan hari itu apa reaksi dari Naaman? Dia berkata, kenapa sungai Yordan? Ada sungai yang lain yang mungkin lebih jauh daripada sungai Yordan, saudara. Dia merasa kok gampang banget. Ada lagi dia kemudian berkata, loh yang saya mau nabinya datang kek, numpangin tangan ke saya dan saya jadi sembuh. Sudah, manusia itu seperti Naaman, sukanya yang complicated, sukanya yang rumit, saudara. Tapi hari itu ada bujangnya yang berkata, Tuanku, apa susahnya sih mentaati? Toh sungai Yordan dengan mudah kamu bisa dapatkan. Lakukan saja. Mandi 7 kali juga tidak ada salahnya. Saudara, tapi hari itu Naaman melakukan, puji Tuhan yang dia lakukan. Dan kita tahu cerita akhir dari ceritanya, Naaman menjadi sembuh, kulitnya menjadi seperti kulit bayi lagi. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Dasarnya cuma satu, percaya. Cuma itu aja. Dan yang hari-hari ini telah Tuhan rindukan untuk anak-anaknya kembali dengan simple, dengan kepolosan, yang berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu.
Saudara, ketulusan dan kepolosan seperti anak kecil yang dengan mudah percaya akan orang tuanya. Saudara, saya ini punya keponakan ya saudara ya. Bulan lalu Cikisha khotbah di tempat ini, saudara, beliau sudah hamil besar. Dikit lagi minggu depan, besok Sabtu, saudara, sudah lahiran, saudara ya. Saudara, dan saya punya keponakan, yang pertama namanya Jet, yang ini namanya Judah, saudara, nomor 2. Saudara, mereka ini sudah sekolah, mereka sekolah di tempat kami, saudara. Saya punya sekolah, saya beri nama sekolah Semakin Cemerlang, saudara. Dan kami ini memang hanya melayani anak-anak yang sulit lah secara ekonomi, tapi juga kami yang mengucap syukur ada orang-orang yang memang mampu bayar mereka sekolahkan anak di tempat kami, sehingga tanpa mereka sadari mereka juga membiayai anak-anak lain untuk sekolah, saudara. Saudara, dan kami sekolahkan di tempat itu karena kami ingin memberikan tetap edukasi yang terbaik untuk anak-anak ini, saudara. Dan kami mengucap syukur nih tahun pelajaran yang baru, saudara, dan Tuhan tambahkan anak ke tempat kami itu lebih dari 30 anak, saudara. Dan sebagian besar mereka adalah anak berkebutuhan khusus, saudara. Dan banyak sekolah menolak mereka. Mereka datang ke tempat kami dan mereka berkata, saya udah ke sekolah A, saya ditolak. Saya ke sekolah B, saya ditolak. Saya sekolah C, sekolah D, E, semua tolak kami karena anak kami berkebutuhan khusus. Dan hari itu kami berkata, ayo kami mau terima, kami bantu, kami tolong ibu dan bapak. Saudara, mereka sangat happy. Dan masuklah begitu banyak anak-anak yang, saudara, sekolah itu pendaftaran sudah tutup, baru kita buka, saudara. Jadi kami gak mau bersaing sama sekolah yang lain, memang bukan tujuannya itu kan, saudara ya. Saya sengaja buka setelah semua pendaftaran tutup. Saudara, kami temui masih banyak lagi anak-anak yang tidak bisa sekolah, yang tidak mampu sekolah. Semua orang tua cuma berkata, Bu, saya ini cuma kerja mampu buat hidup, tapi buat edukasi anak saya nggak bisa. Dan hari itu kami cuma datang dan berkata, Bu, biar anakmu ini punya masa depan yang cemerlang, ayo sekolah di tempat kami bantu jemputkan, kami bantu semuanya, kami aturkan semuanya supaya anak ibu punya masa depan yang cemerlang. Saudara, kami temukan itu semua, ada banyak, saudara, banyak. Dan saya juga mengucap syukur ada orang-orang yang mau jadi orang tua asuh, saudara. Saudara, orang tua asuh itu bukan ngangkat anak, saudara ya. Orang tua asuh ketika di sekolah itu artinya, saudara, membiayai sekolah mereka setiap bulannya. Kemarin ada yang tanya, wah ini pasti mahal. Enggak, saudara. Sebulan itu kalau nggak salah sekitar berapa Hedi? Iya, setahun 2 juta. Setahun 2 juta, setahun loh saudara, bukan sebulan ya, setahun saudara, 1 tahun 2 juta. Saudara, ada yang bilang, ternyata gak mahal ya, memang gak mahal saudara ya. Emang gak mahal, jadi banyak yang salah mikir, oh jadi orang tua asuh tuh berarti anaknya tinggal sama saya. Bukan saudara ya. Saudara cuma berikan uangnya dan itu tidak diberikan ke anaknya, tapi langsung ke sekolah, saudara. Untuk biaya buku dan semua seragam dan segala macam, saudara, itu kan dipakai untuk kebutuhan anak itu. Saudara, dan salah satu kami masukkan 2 keponakan saya juga masukkan anak saya Ruth, saya masukkan sekolah di situ, saudara. Dan di sekolah kami itu punya kantin, saudara. Kantinnya kecil, sederhana. Nah, lagi break time, lagi jam istirahat, keponakan saya Judah itu datang ke kantin. Dia ini memang suka penggemar snack, yang kering-kering, chips, waduh dia suka sekali. Dia suka nyemil daripada nasi. Dia lihat itu, dia tunjuk beberapa makanan. Dia bilang, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Dan gurunya godain dia, tanya, uangnya mana, Judah? Saya tahu apa jawabannya. Dia bilang begini, gak apa-apa, it's okay, nanti iiku yang akan bayar, katanya. Tanteku yang akan bayar. Lu tantemu di mana? Lagi tidur di rumah, dia bilang. Tapi gak apa-apa, iiku pasti bayarin kok. Jadi sini snacknya, diminta saudara snacknya. Saudara, saya bangun tidur, saya dikabari Cikisha, dasar kelakuan nih keponakanmu. Kenapa katanya? Dia tiba-tiba minta kasbon dulu di kantin. Katanya yang bayar nanti iinya yang bayar. Dan ternyata sudah berlangsung beberapa hari, saudara. Kasbon, saya bilang, Judah kamu ini dari kecil ya, saya bilang, potensi kurang baik ini, saya bilang. Kok berani-beraninya kasbon? Ya bilang, ya ini kan pasti bayar. Dia sebenarnya pasti saya bayar gak, saudara? Ya bayar lah, saudara. Pasti saya bayar. Tapi dia itu tanpa ngomong dengan saya, dia punya
percaya kalau tantenya pasti bayar. Dia bilang begini, gurunya godain, nanti kalau tantemu gak bayar gimana? Dia bilang, jangan khawatir, iiku itu kaya. Katanya, amin. Ya, doa anak kecil ya, amin kan? Oh, doanya kan baik, saya bilang, amin. Tenang, tanteku kaya kok, nanti pasti dibayar. Wah, gurunya cerita, saya ketawa ngakak. Dan hari itu ya bayar lah saudara, ya kantinnya saya bayar. Saudara, ketika itu terjadi, Tuhan bilang ke saya, berapa banyak sih yang Tuhan rindukan cuma seperti iman, percaya kayak anak kecil, yang polos, yang simple, yang cuma berkata, aku tahu Tuhan Bapakku di surga akan memegang kendali atas hidupku. Aku tahu hidupku pasti dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena Dia Jehovah Jireh dalam hidupku. Sederhana, simple, saudara. Tapi seringkali ketika kita berhadapan dengan kenyataan, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan persoalan, membuat kita ini sulit untuk kembali percaya kepada Tuhan. Kenyataan menghantam kita sedemikian rupa, membuat akhirnya kita jadi orang yang sulit untuk kembali percaya kepada Tuhan. Karena kita merasa, kenapa Tuhan mengizinkan aku sampai di titik terendah dalam hidupku? Artinya Tuhan tidak mencintai aku lagi. Mungkin dari saudara ada beberapa yang berkata, karena Tuhan sudah tidak peduli dengan hidupku, aku dibuang dan aku dibiarkan sampai ada di titik ini dalam hidupku. Saudara, tapi hari ini saya sungguh berdoa, saudara pulang dari tempat ini, saudara pulang dengan iman dan pengharapan yang baru, saudara. Karena apa yang sebenarnya akan kita baca, sebenarnya apa yang akan kita pelajari, saudara perlu mengerti dasarnya. God is love. Tuhan adalah kasih. Dia bukan cuma God that loving, bukan cuma Tuhan yang mengasihi, tapi Dia God is love. Dia adalah kasih. Artinya ketika Dia berhenti mengasihi kita, Dia berhenti jadi Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan tidak pernah berencana untuk berhenti jadi Tuhan, saudara. Artinya Dia pun tidak berencana untuk berhenti mengasihi saudara dan saya. Tapi hari ini mari kita belajar supaya saudara mengerti apa dari sudut pandang Tuhan dalam hidup setiap kita. Yohanes 11. Kita buka sama-sama Yohanes 11. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sudah, karena suara saya meminta tolong kokoh saya untuk membacakan di belakang sana. Yohanes 11 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Terima kasih. Yohanes 11 ayat pertama sampai keempat. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi, Dia yang Kau kasihi sakit. Ketika mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, istilah yang digunakan bukan menggunakan nama Lazarus. Ketika surat itu sampai kepada Yesus, yang dikatakan adalah yang Engkau kasihi Tuhan. Dan Yesus langsung tahu siapa yang dimaksud. Di awal mereka gak berkata Lazarus, tapi mereka berkata ini adalah orang yang Engkau kasihi. Dan Yesus berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian, tapi ujungnya mati gak, saudara? Mati. Ujungnya tetap mati. Saudara, saya pelajari bahwa seringkali bahasa Tuhan dengan bahasa kita ini memang berbeda, saudara. Dan kita ini dengan sangat mudah salah paham dengan apa yang Tuhan maksud dalam hidup setiap kita. Dan hari itu Dia berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian, tapi realitanya tetap membawa kematian.
meskipun dibangkitkan lagi, saudara. Tapi tetap dia mengalami kematian, saudara. Dan ini butuh sebuah pergaulan, butuh keintiman untuk mengerti akan bahasa Tuhan, saudara. Dan bagi saya yang saya tidak bisa mengerti adalah jika dia memanggil Lazarus adalah orang yang dia kasihi, tapi kenapa dia biarkan Lazarus mengalami kematian, saudara? Dan itulah baru saya sadari bahwa ada dua sisi kasih Tuhan dalam hidup setiap kita yang perlu kita mengerti. Dan kita tidak boleh salah paham dengan itu. Karena sekali lagi Alkitab berkata, kalau saudara lihat kemudian ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, Alkitab berkata Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Loh, ini apa ada aneh toh, saudara? Ketika dia dengar yang dikasih sedang sakit, harusnya kan segera ke sana atau dia bergegas ke sana. Tapi Alkitab justru berkata dia sengaja tinggal 2 hari lagi. Saudara, ketika kita ini ada orang yang sakit dan kita adalah orang yang kita kasih, kita akan berpikir, kita akan dengan cepat membantunya. Dan kita berpikir itu sama dengan Tuhan. Kalau orang yang dikasihi Tuhan, otomatis dia akan mendapatkan segala kemurahan. Dan itu benar adanya, saudara. Itu benar. Tapi juga di sini sisi kasihnya yang berbeda kepada setiap kita. Kita berkata dia memang mengasihi Lazarus, namun tetapi dia melakukan yang berkebalikan dengan apa yang orang pikirkan, saudara. Saudara, ketika waktu itu saya masih ingat papa saya sakit, saudara. Dia sakit di Jakarta, saya di Semarang, saya kuliah, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan papa saya. Saya cuma tahu beliau pergi pelayanan keluar kota ke Jakarta. Dan singkat cerita, Ibu Ripka kabari saya, dia kabari kami anak-anak bahwa papamu sakit. Kalau kalian mau segera terbang ke Jakarta, Ibu Ripka bantu dengan semua tiket semuanya. Dan hari itu, saudara, begitu saya dengar papa saya sakit, di kuliah saya keluar dari kelas, saya langsung menuju ke tempat bagian absenan di kuliah saya bilang, Pak, saya mau izin seminggu. Dia bilang, saya ini izinmu buat setahun loh kamu pakai. Gak apa-apa Pak, pakai, saya butuh pergi sekarang. Berarti abis itu kamu udah gak boleh izin. Gak apa-apa Pak, saya perlu pergi sekarang. Kenapa? Saya dengar papa saya sakit. Dan itu membuat saya langsung terbang ke Jakarta. Dan saya gak pernah meninggalkan beliau, saudara. Bahkan ketika hari itu beliau selesai operasi, harus diobservasi dulu 24 jam. Saya di situ sebelah beliau, saya nggak kemana-mana. Saya temenin, kan cuma boleh satu yang nemenin. Saya nemenin papi saya di situ, saya pijitin, karena kan nggak boleh gerak, saudara ya. Dia lurus terus itu belakang sakit, saudara. Saya pijitin pelan-pelan. Saya waktu jadi saksi kanan kirinya papi saya mati semua, saudara. Saya merinding sendiri, saudara. Terus saya nemenin papi saya sampai beliau kembali ke kamarnya. Kenapa, saudara? Karena saya terlalu mengasihi papi saya. Saudara, itu sebuah refleks yang normal. Tapi hari itu Yesus berkata, aku memang mengasihi Lazarus, tapi dia juga dengan sengaja dia tinggal 2 hari lagi lamanya di tempat di mana dia berada. Ada sisi kasih Tuhan di mana engkau mendapatkan kemurahan, engkau mendapatkan kemudahan, engkau mendapatkan blessing yang luar biasa. Tapi ada satu sisi dari kasih Tuhan yang karena kasihnya dia tidak mau saudara menjadi orang yang tidak terdidik. Dan ketika dia harus mendidik kita, artinya seringkali dia harus menghajar kita dan membiarkan kita sengaja. Tuhan seakan-akan dia meninggalkan kita. Tapi itu sisi kasihnya, yang dia tidak mau saudara dalam menjadi orang-orang yang tidak terdidik. Saudara, hari ini saya punya anak,
saking kasih saya kepada dia, apapun yang dia minta saya kasih, saudara. Yang dia butuhkan, bukan yang dia minta, yang dia butuhkan saya kasih. Tapi saya juga tidak akan membiarkan dia jadi anak liar yang tidak terdidik, saudara. Ngapain saudara? Saya setiap hari saya ajak dia latihan nari, saudara. Sudah, ayo kamu latihan nari. Saudara tahu cucunya Ibu Iin, itu kan narinya pinter, saudara ya. Saya enggak, ya itu kamu jadi kayak gitu, enggak, saudara. Dia lihat, dia satu kali juga lihat di kebaktian di Tangerang, ada anak-anak perempuan berdiri di atas pundak, bikin anak panah. Dia terpancing, saudara. Itu bibinya dipenek, saudara, dipanjat, saudara. Minta bikin ero, minta berdiri. Dan sejak itu saya latih, saudara. Dia bilang, ayo, mau nari buat Tuhan, ayo kita latihan di rumah. Saudara, saya latihan dengan dia, pokoknya gerakan macam-macam, kita bikin koreo dan segala macam. Dan begitu kebaktian, ketika saya lihat anak-anak yang lain mulai main-main, ketika saya lihat anak-anak yang lain mulai bercanda, mulai itu saya ajari dia berdiri sebelah saya bilang, nikmati Tuhan. Kamu mau nari, bilang ke mama. Sudah dia itu saya latih awalnya, anak kecil, saudara. Pengennya nonton, pengennya ini. Tapi saya ajak dia setiap kali kebaktian, ayo duduk. Gak apa-apa kamu gambar, gak apa-apa, nonton gak apa-apa. Tapi kalau kamu tahu ada Tuhan, harus nari, Ruth. Sudah hari ini ya, sudah dia bisa tiba-tiba geret saya, sudah minta ke depan, dia minta nari. Nah, tengah-tengah pujian penyembahan dia tarik saya lagi, nari lagi. Kemarin 24 jam saya ikutkan dia ikut, sudah. Sampai jam 1:30 pagi masih melelean dia, sudah. Minta nari. Tidur 7:30 bangun, nari lagi. Sudah kayak ibu-ibu kos, sudah ada pakai baju rumah, muter aja, ngecek semuanya, dipastikan semuanya baik. Setelah selesai makan, masuk, nari lagi. Hati diam. Sudah dari itu saya ajari dia, saya didik dia sama tiap malam baca Alkitab. Masih belum bisa baca, saya cerita. Sudah dia berkali-kali apa yang dia minta gak selalu saya kasih, sudah. Enggak, Ruth, mainanmu udah banyak di rumah. Ngutang, enggak, Ruth, enggak. Sudah, kenapa sih mau latih dia? Kamu harus bisa mengucap syukur dengan apa yang kamu punya. Sudah, dan orang mungkin lihatnya kok tega. Tapi bukankah kita sebagai orang tua paham artinya, saudara? Bagaimana itu dilakukan bukan karena kebencian, tapi itu dilakukan dasarnya karena kasih. Ibrani 12 ayat yang ke-6 dia berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, saudara. Jadi kalau saudara itu dianggap anak, saudara adalah orang yang dikasihi, dididik itu wajar. Pembelaan Tuhan, yes, betul. Kemudahan, yes, betul. Tapi juga kasihnya yang tidak mau membiarkan kita menjadi anak-anak yang tidak terdidik itu ada di tengah-tengah kita. Nah, hari itu sekali lagi Alkitab berkata Yesus mengasihi mereka. Dan ketika dia dengar Lazarus sedang sakit, Alkitab juga berkata dia sengaja, bukan gak sengaja loh, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Pernahkah saudara berpikir kenapa ya Tuhan berkali-kali ini menyatakan dirinya bahwa dia mencintai saya lewat pernyataan hamba Tuhan ini, nubuatan, mimpi. Dia terus nyatakan cintanya, kasihnya kepada saya. Tapi kenyataannya kita merasa seperti dibiarkan. Kita merasa seperti doa kita tidak terjawab. Dan itutah yang terjadi kepada seorang yang bernama Lazarus. Sedang hari itu ketika anak Yairus sakit, Yesus langsung ke sana. Ketika anak hamba perwira itu sakit atau hamba perwira itu sakit, Yesus langsung ke sana. Tapi hari itu orang yang jelas-jelas dia anggap sebagai orang yang dia kasihi, justru dia tinggal beberapa hari lagi. Dan ini yang tidak banyak orang percaya bisa mengerti, saudara. Karena kita mau, Tuhan, Engkau mengasihi kami, ya gini dong.
Tuhan, Engkau mengasihi kami, kami minta ini, kasih dong. Bantu dong Tuhan, tolong dong Tuhan, ini dong Tuhan. Tapi sekali lagi, dia sedang menunjukkan sisi kasihnya yang berbeda di tengah-tengah anak-anaknya. Saudara, dan sekali lagi, hari itu akhirnya, kalau saudara baca ayatnya terus, Yesus berterus terang dengan murid-muridnya. Dia berkata Lazarus itu tidur. Murid-muridnya mikir, oh tidur ya berarti bisa bangun lagi. Ya, gak akan mati. Tapi akhirnya Yesus berterus terang. Dia berkata Lazarus itu sudah mati. Dan kagetlah semua karena mereka itu berbeda dengan mereka tangkap. Tapi yang lucu kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-15, Alkitab berkata syukurlah. Yesus yang bilang, aku tidak hadir pada waktu itu. Aneh kok saudara. Harusnya kan, aduh sayang kan gitu. Aduh harusnya aku lebih cepat. Ini enggak. Dia bilang syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kita kan kalau lihat cuma perikop gini, kita bilang Tuhan ini jahat, sadis. Orang yang dikasihi malah dia berkata syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa saudara? Kamu dapat belajar percaya. Ternyata tujuan dari semuanya supaya belajar percaya. Dalam kitab The Message dikatakan new grounds for believing. Kita sedang diberi oleh Tuhan sebuah pijakan tanah baru untuk percaya. Karena ternyata iman itu bergerak, saudara. Iman itu berkembang. Iman itu gak cuma stuck. Ada namanya ukuran iman, tapi setiap orang berbeda-beda. Yes, betul. Tapi gak mati. Ada progresnya, ada perkembangannya, ada bergeraknya. Dan hari itu dia memberikan sebuah tanah, pijakan yang baru untuk orang percaya. Dia berkata pijakan yang lamamu harus kau tinggalkan. Karena aku mau memberikan pijakan yang baru. Dia mau bilang begini, para murid-muridku, selama ini yang kamu lihat, aku membangkitkan orang yang baru mati, aku bangkitkan. Yang mayatnya masih segar, itu yang aku bangkitkan. Tapi kau belum pernah melihat mayat yang sudah busuk, aku bangkitkan. Dan hari itu ternyata tujuan Tuhan apa? Karena Tuhan mau mereka untuk belajar kembali percaya kepada Tuhan. Ya selama ini mereka lihat sudah ajaib, tapi dia mau berkata, nah ada hal yang lebih ajaib lagi yang aku mau tunjukkan di hadapanmu. Saudara belum mengerti semakin besar kemustahilan yang kau hadapi. Artinya semakin besar Tuhan akan menunjukkan kuasanya di tengah-tengah umatnya. Semakin dahsyat dia akan lakukan perkara-perkara yang ajaib di tengah-tengah umatnya. Karena setiap kemustahilan itu hanya sebuah mimbar untuk Tuhan menyatakan kuasanya, saudara. Kemustahilan hanyalah mimbar untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Jika hari ini saudara berkata, ya aku berkali-kali merasa seperti aku disengaja dibiarkan Tuhan sampai membusuk. Aku merasa seperti hidupku ditelantarkan oleh Tuhan. Aku mungkin merasa Tuhan dulu pertolonganmu ajaib, kenapa sekarang gak ada? Tapi hari ini saya sungguh berdoa, ada sebuah tanah pijakan yang baru yang dia mau berikan dalam hidupmu, untuk engkau kembali percaya kepada Tuhan. Orang yang menjauh daripadamu dan berkata dia membusuk. Orang-orang berkata dia busuk di situ, dan mereka mulai berkata tidak mungkin mereka bisa bangkit lagi. Terlambat bagi siapapun yang membangkitkan dia. Terlambat. Kalau masih segar, organnya masih utuh, bisa. Tapi ketika sudah membusuk, sudah bau, organnya sudah rusak, tubuh di dalam luarnya sudah mungkin rusak, sudah terlambat bagi siapapun untuk membangkitkan dia.
Saya mau beritahu saudara, ada waktunya ketika itu terjadi, justru dia Tuhan akan membuktikan. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Aku Tuhan yang sanggup membangkitkan siapapun dari kematian, apapun yang melanda dalam hidupmu. Sekalipun sudah membusuk, orang berkata gak bisa ditolong lagi, dia Tuhan yang akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Dan itu yang akan membuat iman kita bergerak dan bertumbuh, saudara. Sisi kasih yang pertama, dengan semua penyertaannya, dengan semua kebaikannya, dengan semua kemudahan dan kemuliaan Tuhan. Tapi ada satu sisi, karena kasihnya yang sama, dia ingin saudara menjadi orang yang terdidik, terlatih, punya iman yang besar. Dan di dalam kasih yang satu ini, dia sengaja membiarkan engkau. Tapi saudara perlu mengerti, dia Allah Immanuel, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mau seburuk apapun kondisimu, dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kenapa kita dibiarkan? Supaya kau kembali percaya. Imanmu ditarik. Ketika hari itu ada sebuah proyek memberi makan 5.000 orang, dia berkata kepada Filipus, bagaimana caranya? Dan Alkitab berkata, Yesus tanya, tapi dia sudah tahu sebenarnya jawabannya. Tapi kenapa Yesus tetap tanya? Dalam terjemahan The Message lebih jelas, dia berkata, He said this to stretch Philip's faith. Dia lakukan ini untuk apa? Mentarik akan iman Filipus, saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Dia awal dan dia yang akhir, saudara. Dia tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi dia sengaja membiarkan kita supaya apa? Imanmu ditarik, saudara. Ditarik itu sakit gak? Sakit, saudara. Di stretching itu sakit. Gak usah stretching iman, stretching badan aja sakit kok, saudara. Waktu di tempat kami, para penari itu luar biasa ingin berkembang kan, saudara. Mereka panggil guru balet profesional, saudara. Saya ini tidak daftar, saya juga gak bayar. Tapi kebetulan tiap kali mereka les, saya di situ. Karena setelah pulang sekolah, saya mondoknya di situ, saudara. Ketemulah dengan mereka yang latihan balet. Ibu baletnya lihat saya, merasa tertantang, saudara. Ya saudara lihat saya lah, ya saya gak berpikir jadi balerina aja gak pernah kok, saudara. Dia lihat saya, ayo, kayaknya kamu bisa split, ikut. Saya bilang, aduh ibu, gak bisa. Dicoba, wah saya dilatih di stretch. So split. Ono. Enak banget dorongnya, saya bilang. Sakit bu, gak apa-apa, gue apa-apa. Tarik. Besoknya lagi, duduk di bawah, kakinya suruh mengkang. Dia dorong pakai kaki, pala saya tarik, saya bu sakit bu, bisa, kamu pasti bisa. Wah, kayak Tuhan Yesus dia langsung bisa. Tarik. Biasanya konyok seminggu, saudara. Ditarik itu saya tuh jalan sampai kakinya sudah gak bisa lurus dengan benar. Ya yang lain gak dipaksa sepaksa saya. Saya juga gak tahu apa yang ibu ini lihat dengan saya ya saudara. Udah tuh obsesi buat pengen lihat satu split. Saya bu, udahlah bu. Bu saya ini gak bayar loh, gak apa-apa katanya. Dia penting latihan, stretching. Bisa split, kamu pasti bisa. Tiap hari tarik saya sakit tuh. Tidur aja itu lah, nyut. Jarum semua. Mau duduk aja sakit, berdiri sakit, aduh lah. Tapi sampai kemudian 1 bulan kemudian dia bilang, ayo sekarang coba split. So splitnya itu biar gak terlalu mikir, muter dulu. Muter sekali baru jebret, split saya. Dari semua yang bayar, cuma saya yang bisa split. Awalnya gak enak, saudara. Di stretch gak enak, sakit, saudara.
tapi ujungnya luar biasa. Ujungnya saya tahu ibunya ini punya kasih kepada saya, saudara. Dia bilang yang lain kayaknya memang gak bisa, tapi aku tahu kamu itu niat orangnya. Dan memang saya niat. Pulang sekolah belum mulai kelasnya saya sudah pemanasan, saya sudah gebar-gebur sendiri. Tiap hari saya lakukan ekstra daripada yang lain. Sebulan saya doang yang bisa split, yang lain tidak bisa. Saudara, sekali ketika saya lihat dia, saya berkata, iya ya Tuhan, Engkau tahu kok ujung hidup kita seperti apa. Hari itu Ayub berkata, aku ke utara, aku mencari dia dan aku tidak temukan dia. Aku ke selatan, aku tidak temukan Tuhan. Aku ke barat, ke timur, dan aku tidak temukan Tuhan. Tapi di tengah-tengah itu semua Ayub berkata, Tuhan, tapi aku tahu Engkau Tuhan yang memegang hidupku. Engkau Tuhan yang tahu jalan-jalan di hidupku. Engkau tahu ujung dari hidupku. Dan jika hari ini dia izinkan kita mengalami hal yang sedemikian rupa, saudara, imanmu lagi di stretch, lagi ditarik, supaya apa? Engkau kembali percaya kepada Tuhan. Saudara, karena kadang kita ini manusia, kalau Tuhan tidak menunjukkan kuasanya, ya karena kita ini meragukan kuasa Tuhan. Saudara, hari itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Alkitab berkata Tuhan sengaja mengeraskan hati orang Mesir. Ada itu, saudara, supaya apa? Dikejar. Loh, kita kan pikir gini, Tuhan itu kalau saya jujur Musa ya, saudara, wah sangil-angil tak toki kok, malah buat kejar. Sudah susah-susah tak keluarin, malah kau mengeraskan hati mereka supaya ngejar. Saya bisa bayangin 2 juta orang jalannya dikit. Saudara, kalau tur aja ya, katakan 40 orang aja, jalan itu perlu waktu. Ini 2 juta, bukan semut loh, saudara, manusia. Bukan semut. Semut itu sudah mengerikan, kan saudara, 2 juta semut. Ini 2 juta manusia jalan keluar dari Mesir. Dan mereka akhirnya harus cepat-cepat. Kenapa? Kalau gak dibunuh sama orang Mesir, dikejar dari belakang. Tapi justru karena Tuhan sengaja membiarkan mereka itu terpepet. Depan laut, belakang pasukan. Mau apa? Secara manusia mungkin gak? Gak mungkin. Antara dibunuh atau ditarik kembali lagi ke Mesir. Pilihan cuma 2. Mereka ngadep laut lebih-lebih lagi. Mau berenang 2 juta orang. Berenang bagaimana, saudara? Dengan semua bawaan mereka, binatang semua gak bisa. Tapi justru di tengah-tengah kecepet itu loh, Tuhan yang bertindak bagi mereka. Terbelahlah air itu. Lah kenapa kok Tuhan sengaja? Supaya apa? Selesai semua itu mereka lewat terlibas sampai sejarah. Dan tidak ada lagi pengejaran dari orang Mesir. Tuhan sanggup merekayasa yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi dia cuma perlu kita apa? Kembali percaya. Nanti gini, sudah. Dia cuma minta percaya, itu aja. Engkau tetap percaya dia Tuhan yang hidup. Dia sanggup membangkitkan semua yang busuk dalam hidupmu. Dia Tuhan yang sanggup. Karena saudara, kita ayat yang terakhir, Hosea 2 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saudara, lembah Akor ini lembah kutukan. Karena seorang yang bernama Akan melakukan kesalahan yang sama seperti Adam dan Hawa. Dia mengambil barang yang terlarang, saudara. Seharusnya dia tidak boleh ambil itu, tapi dia ambil akan barang itu. Dan kalau saya tidak salah, orang itu dihukum Tuhan, dia mati dan dikubur di lembah itu. Itulah kenapa namanya lembah Akor.
Jadi arti nama lembah Akor itu lembah masalah, lembah kutukan, lembah kematian, lembah kehilangan, lembah patah hati. Tapi di kitab The Message dikatakan, I will turn Heartbreak Valley into acres of hope. Aku akan mengubah lembah patah hati, kutukan, kematian, masalah, kehilanganmu menjadi pintu pengharapan. Di kondisi terburukmu, terbusukmu, tersusahmu, jangan kehilangan iman, jangan kehilangan kepercayaan, karena suddenly pintu pengharapan itu akan muncul di tengah-tengah kita. Alkitab berkata, dari dalam gelap terbit terang. Bukan dari luar kegelapan, saudara. Dari dalam gelap terbitlah terang. Artinya di tempat yang sama, yang penuh dengan kegelapan, terang Tuhan akan bersinar. Di kondisi yang sama, yang begitu gelap dan busuk, di tempat yang sama, Tuhan akan berperkara di tengah-tengah kita. Tapi sekali lagi, dia cuma berkata, kembali percaya kepada Tuhan. Ketika kita angkat tangan dan berserah, dia Tuhan yang akan turun tangan di tengah-tengah. Tapi kalau kita ikut-ikutan, saudara, kita turun tangan, dia yang gantian angkat tangan, saudara. Tapi ketika engkau mengangkat tangan dan engkau cuma berkata, Tuhan, aku kembali percaya kepadamu, aku mau kembali beriman kepadamu, maka Tuhan akan berkata, oke, it's my turn. Ini giliranku, tanganku yang akan ikut campur tangan dalam hidup setiap kita. Dan saya percaya dan saya berdoa, semua kematian, semua kebusukan akan dia hembusi dengan nafas yang baru. Semua yang tidak mungkin, bahkan yang sudah membusuk sekalipun, seperti Lazarus, dia sanggup untuk membangkitkan kita lagi. Hari ini saya sungguh berdoa, don't lose faith, don't lose hope. Jangan kehilangan imanmu, jangan kehilangan pengharapanmu. Dia tidak meninggalkan engkau, dia tidak menghukum engkau. Ini didikan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, karena kasih-Nya, dia akan membawa engkau di tempat di mana tidak ada satupun manusia yang bisa menolong engkau. Tapi disitulah engkau akan lihat kuasa Tuhan akan sempurna di tengah-tengah kita. Manusia semua angkat tangan, dia Tuhan yang akan turun tangan di tengah-tengah kita. Dan apapun yang terjadi, kita akan berkata, Tuhan, pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Di hari ini, mari kembali percaya, saudara. Kalau yang lain ditolong, kita juga pasti ditolong Tuhan. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Tak tersembunyi kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau lain ditolong, thank you Lord. Saya
Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya akan ayat ini. Mazmur 44 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 44 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Alkitab berkata, semua ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati. Saudara, yang terjadi di Mazmur 44 adalah hari terjadi. Ayat ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah mereka bercerita tentang apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Dengan nenek moyang mereka, dengan semua jadi masa lalu, mereka cerita apa yang terjadi di masa lalu, saudara. Dari bagian yang kedua, mereka berkata apa yang terjadi hari ini berbeda dengan di masa lalu. Apa yang terjadi hari ini berkebalikan dengan nubuatan di masa lalu. Apa yang terjadi hari ini tidak sesuai dengan janji Tuhan. Dan berapa banyak dari kita seringkali kita berkata, Tuhan, mana janji-Mu? Engkau berkata Engkau mengasihi aku, tapi kenyataannya hari ini kejadianku berkebalikan dengan yang Kau katakan. Mungkin sudah berkata, Tuhan, dulu Kau pernah berjanji, Engkau bernubuat, aku akan jadi orang sukses. Tapi hari ini perusahaanku bangkrut, Tuhan. Tapi hari itu kejadian yang serupa terjadi kepada Bani Korah. Dan setelah dari 2 bagian itu, bagian yang ketiga yang barusan kita baca adalah reaksi mereka, saudara. Mereka sekali lagi berkata, walaupun Engkau mengizinkan semua ini terjadi, hati kami tidak akan menyimpang dari Engkau. Hati kami akan tak berpegang pada perjanjian-Mu. Dia berkata, kami tidak akan minta tolong pada Allah yang lain. Apa ini? Inilah kekristenan, saudara. Engkau ikut Tuhan bukan hanya sekedar karena berkatnya. Engkau ikut Tuhan kalau Tuhan berkati enggak. Engkau gak ikut Tuhan kalau Tuhan memberikan yang aku mau. Tapi kekristenan yang sesungguhnya, ditolong maupun tidak ditolong, engkau tetap menyembah Tuhan yang sama. Apapun yang terjadi, engkau tetap menyembah dan percaya kepada Dia. Sadar, Mesak, Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, Dia akan tolong kami. Tapi seandainya Dia tidak menolong kami, tetap kami tidak akan menyembah patung dewa Tuhan. Apa ini, saudara? Kekristenan yang Tuhan cari di tengah-tengah umatnya. Hari ini saya sungguh berdoa, Dia bukan Tuhan yang jahat, saudara. Dan hari ini apapun yang Dia izinkan terjadi, mari mengucap syukur, mari kita percaya kepada Dia, mari kita sembah Dia. Karena di ujung dari semuanya, semua akan indah pada waktunya. Amin. Mari sekali lagi bagi berdiri sama-sama, saudara. Tak tersembunyi kuasa-Mu tersembunyi. Hanya
Sesungguhnya Tuhan tersembunyi kuasa Allah. Hamba berdoa Tuhan, buat ada hati yang kembali percaya kepadamu, hati yang tidak curiga dengan Engkau, tapi ada hati yang selalu memilih untuk percaya kepadamu. Kau turunkan di tengah-tengah kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami memilih untuk percaya kepadamu. Apapun yang terjadi, kami akan memilih untuk bergantung hanya kepadamu. Dan apapun yang terjadi Tuhan, kami akan memilih untuk terus menyembah Engkau dan bukan Allah yang lain. Hamba berdoa Tuhan, hari ini apapun yang sedang dihadapi anak-anak-Mu, Hamba berdoa apapun badai, apapun masalah yang kami hadapi, buat kami tidak kehilangan iman, tapi justru iman kami semakin besar dan semakin besar dan semakin besar. Hamba berdoa Kau mustahilkan apapun agar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, karena kami tahu bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Dan Hamba percaya pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, tepat pada waktunya, dengan cara-Mu dan dengan waktu-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur, kami memuji kebesaran-Mu. Ini ucapan syukur